Bo Aam, nama yang kerap disapa oleh orang-orang yang mengenalnya. Bo Aam bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setiap hari, ia harus mendatangi rumah majikannya yang berjarak 3 km dari rumahnya. Dan dia harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Di sana, Bo Aam harus bekerja dengan membersihkan segala bentuk pekerjaan rumah tanpa harus menghiraukan rasa letih yang terpaut di wajahnya. Bo Aam sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu pula lah kesabarannya diuji dalam pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Bu, tolong ambil sepatu gua, Bu. Ya. Seberat dan seringan apapun pekerjaannya, Bo Aam tetap saja melakukannya dengan ikhlas. Ketulusan selalu terpancar di wajahnya yang semakin hari semakin terlihat tua. Bahkan, dia tidak pernah peduli dengan kesehatan atau kondisi badannya yang terkadang mulai melemah. Hanya pekerjaan sebagai pembantu rumah tanggalah yang dapat ia lakukan untuk membantu suaminya mencari nafkah. Ternyata ketekunannya dalam bekerja dapat mengurangi rasa kesepiannya karena tidak memiliki seorang anak. Di rumahnya, Bo Aam hanya tinggal berdua bersama dengan suaminya yang bekerja sebagai penjaga sekolahan. Kasihan Bo Aam. Kamu nyapu itu perhatikan dulu. Kamu nyapu sebelum nyapu. Ini meja, kursi dilap dulu nih, meja kursi sama kursi. Tuh, gimana sih bertahun-tahun kamu kerja di sini? Tidak ada rapi-rapinya rumah. Gak bisa kamu mengerjakan rumah. Saat di usianya yang sudah menginjak kepala 4, Bo Aam masih terus menggeluti pekerjaan mulianya. Tapi terkadang ia mendapat perlakuan kasar dari majikannya. Tiadalah daya untuknya melawan, dan dia hanya ingin melakukan yang terbaik dengan pekerjaannya. Bo Aam memang manusia yang berhati mulia. Walau bagaimanapun, Bo Aam tetap saja masih tersenyum dan setia untuk selalu bekerja. Segalanya dilakukan dengan ikhlas, walau gaji yang ia terima sangat tidak sepadan dengan pengeluarannya. Hari-hari ia jalani dengan apa adanya. Rasanya sulit bagi Bo Aam untuk mengeluh terhadap jalan hidupnya. Ia juga tidak pernah menghiraukan segala bentuk omongan orang lain yang memandang sebelah mata terhadap pekerjaannya. Ada juga orang yang menganggap sepele pekerjaannya. Namun, dia yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya. Jadi antara pembantu dengan majikan itu diharapkan adanya sebuah partner ya. Jadi pembantu itu diharapkan tidak ada gap antara majikan. Ada gap di situ hanya pembagian peranannya saja yang berbeda ya, karena pembantu itu peranannya membantu pekerjaan rumah tangga dan si majikan juga membutuhkan peranan dari seorang pembantu. Jadi pembantu itu sama dengan haknya dengan karyawan di kantor, karena ada hak dan kewajiban perhatikan. Dan pembantu itu tadi saya katakan sebagai partner ya, jadi dianggap
pembantu itu mempunyai peranan penting di dalam sebuah rumah tangga. Ada aturan hak dan kewajiban yang diberikan kepada pembantu. Dan bahkan ada undang-undang buat pembantu rumah tangga sekarang. Undang-undang baru tentang pembantu rumah tangga. Ya, jadi yang namanya pembantu itu memang harus bekerja sesuai dengan tuntutan dari majikannya, karena majikan juga udah bayar pembantu. Misal dibayar 1,5 juta, mas saya sih cuma kerja ngegosok, nyuci gitu doang. Pasti ada loh yang pekerjaan berat-berat yang harus dikerjakan, itu udah resiko dari pembantu. Di balik raut kesedihan yang tersembunyi di wajahnya, ternyata Mbok Aa memiliki sifat penyayang. Dia tidak pernah merasa benci, kesal, ataupun dendam. Dan dia sudah menganggap majikannya merupakan bagian dari keluarganya. Karena disinilah ia bisa merasakan keramaian dalam sebuah keluarga yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan bersama sang suami tercinta. Saya kerja di sini 10 tahun. Kerjanya nyuci, gosok, ngepel, nyapu. Terus saya sering dikasih baju, sepatu. Saya sukanya kerja di sini karena senang sama anak-anak. Karena ya diomelin ya tetap saya mau kerja di sini. Ya sampai manapun saya mau kerja di sini. Dan anak-anak udah gede. Selain ketekunan dan kesabaran, ia juga harus mempertahankan sifat kejujurannya dalam bekerja. Mulia sekali hati dan jasa Mbok Aam. Tidak seharusnya kita memandang sebelah mata, tapi anggaplah ia juga sebagai teman.